Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di majelis virtual, di majelis Zoom ini dalam rangka menunaikan salah satu kajian kita pada kali ini, yakni tentang satu langit beragam metode tetapi kita tetap satu ukhuwah. Langkah awal kita membuka dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap kita limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa sih? Sana ini duluan. Baik, kita mulai saja pada kali ini. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Belum ya. Sebentar, oke. Sebentar ini. Oke, mari kita bahas satu persatu terkait dengan hilal Ramadan 1447 Hijriah. Satu langit, beragam cara, tetap satu ukhuwah. Ini dijelaskan oleh saya sendiri pemateri yakni Muhammad Ilham. Baik, kita langsung saja pada pemateri ini. Oke. Hilal Ramadan 1447 Hijriah. Satu langit beragam cara tetapi kita tetap satu ukhuwah. Pendahuluan dalam Islam tersendiri, di dalam Islam tersendiri penentuan awal bulan Hijriah penting di dalam ibadah Islam. Yang kedua, digunakan untuk menetapkan awal bulan Hijriah. Dan yang ketiga, ada perbedaan metode menyebabkan perbedaan awal bulan Hijriah. Selanjutnya, dalam Islam itu tersendiri ada ibadah yang mana ibadah itu ada yang diikat oleh waktu dan ada yang tidak diikat oleh waktu. Contoh yang tidak diikat terlebih dahulu. Yang tidak diikat terlebih dahulu dalam Islam banyak ibadah yang tidak diikat seperti sedekah, infak, dan lain-lain, berbakti kepada kedua orang tua, zakat, mal, itu tidak terikat oleh waktu. Makanya dalam Islam tersendiri dibolehkan dalam waktu tertentu sepanjang tidak ada larangan ataupun suatu apapun yang dilarang maka boleh dilakukan kecuali memang dilarang pada waktu itu. Contohnya berzakat ataupun infak pada waktu sholat, nah itu sudah pasti dilarang dalam Islam. Tapi memang ada ibadah yang diikat oleh waktu ataupun terikat oleh waktu, yang contohnya itu yang pertama, sholat 5 waktu harus dilakukan di dalam waktunya, seperti subuh ya harus pas. Misalkan subuh di daerah Bandung di sini jam 4 lewat 36 menit, maka harus pas
sholat subuh di waktu 4.36 menit. Tidak boleh subuh dilakukan sebelum waktu subuh. Misal subuh jam 4.00 itu tidak sah waktunya. Sama juga seperti duhur 12.05 harus pas tepat waktunya. Asar misal 15.20, maghrib juga seperti itu, isya juga seperti itu. Terus juga waktu Jumat. Seseorang boleh dilakukan sholat Jumat di hari Jumat. Tidak boleh di hari lain. Contoh waktu Jumatan mau di hari Sabtu misal. Itu tidak boleh, bahkan tidak sah oleh para ulama. Begitu juga ada yang lain, ada puasa Ramadan. Wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan, tidak boleh di bulan yang lain. Mau melaksanakan bulan puasa Ramadan di bulan Syaban aja lah, nggak bisa, harus di bulan Ramadan. Yang selanjutnya ada puasa Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah atau Asyura ataupun puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya yang terikat dengan tanggal ataupun peristiwa tertentu. Terus juga ada sholat Jumat atau sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu pun terikat oleh waktu. Oke. Yang selanjutnya, nah ini yang paling dibahas oleh pada kita kali ini, yaitu penentuan awal bulan Hijriah di dalam Islam. Yang mana kita akan menentukan awal bulan Ramadan 1447 Hijriah. Selanjutnya, nah ibadah yang terikat oleh waktu tersendiri itu dibagi ada dua metode yang diikat oleh waktu seperti sholat dan lain sebagainya itu. Nah, ada yang pertama itu berbasis matahari ataupun solar ataupun syamsiah. Nah, digunakan untuk menentukan waktu ibadah harian. Waktu ibadah harian karena pergerakan matahari sangat stabil untuk siklus siang dan malam. Contoh, waktu sholat 5 waktu ditentukan berdasarkan posisi matahari. Nah, waktu zuhur, posisi matahari tergelincir sedikit setelah bayangan sama. Terus waktu asar, bayangan sama panjang dengan posisi matahari. Waktu maghrib, posisi matahari itu sudah terbenam. Nah, waktu isya, mega merah sudah hilang. Dan waktu fajar, ketika fajar shadiq itu muncul. Itu berbasis matahari dan lain sebagainya. Ada waktu sholat Jumat, mengikuti waktu zuhur saat matahari mulai bergeser ke barat. Nah, ada waktu puasa. Waktu puasa ini yang dimaksud dengan harian. Puasa itu adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Dimulai dari mana? Dari fajar, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Oke. Yang kedua ada berbasis bulan ataupun lunar ataupun disebut dengan komariah. Yang digunakan untuk menentukan awal bulan. Nah, awal bulan dalam kalender Hijriah guna menetapkan hari-hari besar Islam. Seperti Ramadan, penentuan awal puasa wajib, Syawal, penentuan Idul Fitri, Dzulhijjah, dan penentuan Idul Adha dan waktu wukuf di Arafah. Nah, metode ini dilakukan melalui dua cara utama, yaitu ru'yat tul hilal, melihat hilal secara langsung, dan hisab melalui perhitungan astronomis. Oke, dalilnya mana Ustadz terkait peristiwa penentuan metode tersebut? Ternyata ada banyak dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang waktu. Nah, waktu berbasis matahari ataupun solar ini ada dua macam. Oke. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 189. Quran Surah Al-Baqarah ayat 189. Kita buka terlebih dahulu Quran Surah Al-Baqarah ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim.
Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oke. Terus juga surat Yunus ayat 5. Surat Yunus ayat 5. Kita buka terlebih dahulu, oke? Selanjutnya Quran surah Ar-Rahman ayat 5. Kita buka terlebih dahulu. Selanjutnya surat Yasin ayat 9 sampai 40. Kita buka dalil Yasin ayat 39 sampai 40. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Begitu juga bulan kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Ayat ke-40, wasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi ayat Quran surah Yasin ayat 39 menjelaskan bahwa bulan itu mempunyai tempat peredarannya masing-masing. Begitu juga pun kami tetapkan tempat-tempat peredaran sehingga setiap saat jarak tersebut mengalami perubahan. Sampainya ke tempat peredaran terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandem yang tua. Mula-mula penampakan bulan muncul dalam keadaan kecil dan cahaya yang lemah ataupun disebut dengan sabit. Nah, beralih menjadi bulan sabit dengan sinar yang terang. Berubah menjadi bulan purnama, kemudian perlahan kembali mengecil dan kembali ke bentuk semula. Dan juga peredaran matahari yang dijelaskan untuk waktu harian yang sudah dijelaskan. Tidak mungkin matahari itu mengejar bulan dan malam pun tidak mungkin dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Demikianlah sunnatullah ataupun qadarullah Allah tetapkan yang telah dia tetapkan. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan sehingga keduanya bertabrakan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya yang telah digariskan untuknya. Itu garis dalil secara umum. Nah, yang selanjutnya ada Quran surah Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin, yang artinya matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Di antara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa matahari dan bulan yang termasuk di antara benda-benda angkasa yang terbesar beredar dalam orbitnya masing-masing, matahari dan bulan yang sangat pasti. Karena adanya itu maka terjadilah perubahan musim. Oke. Yang selanjutnya Quran surah, nanti dulu setelah menjelaskan dalil-dalil tentang Al-Quran surah Luqman, surah Yasin, dan Quran surah Ar-Rahman ayat 104 ayat 5 tersebut. Balik ke PPT yang dijelaskan. Kali ini terkait tentang penentuan awal bulan Hijriah, ada dua metode dalam penentuan awal bulan Hijriah. Tapi sebelum ada kedua metode yang penentuan bulan Hijriah, bulan di dalam Islam dalam kata bahasa Arab terbagi tiga. Ada disebut yang pertama Qamarun.
Nah, komarun itu artinya bulan. Bulan dalam bahasa Arab disebut komaron. Komarun. Artinya apa? Komarun yang bermakna artinya fisik, bentuk bulannya. Jadi artinya komarun itu bulan, artinya adalah bentuk fisik, bentuk bulannya itu tersendiri. Bulannya. Oke. Yang kedua ada disebut dengan badrun. Artinya cahaya bulan putih yang menyinari, sangat putihnya. Cahaya putih disebut dengan bidun, makanya ada disebut dengan puasa ayyamul bid, hari-hari putih. Yang mana hari-hari putih tersebut bulan memantulkan cahaya itu pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nah, ada disebut yang ketiga itu ahillatun. Ahillatun, yakni fase-fase perubahan bulan. Nah, yas'alunaka 'anil ahillah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anil ahillah, fase-fase ataupun bulan sabit di sini fase-fase perubahan bulan. Kan bulan itu kan ada sabit, terus ada setengah bulan, bulan purnama, setengah lagi bulan, sampai sabit kembali. Nah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Oke, kita bahas makna bulan dalam posisi yang ketiga, yakni kata ahillatun. Nah, bentuk tunggal ataupun bentuk satunya itu ahillatun, yakni hilal. Jadi bentuk kata ahillatun, bentuk jamaknya ahillatun, bentuk tunggal ataupun bentuk satunya, bentuk mufradnya disebut hilalun. Artinya bulan sabit dalam bahasa Indonesia. Kita bahas terkait bulan sabit itu tersendiri. Oke. Dalam Islam ada dua metode penentuan hilal awal bulan Komariah yang umum digunakan. Yakni yang pertama ru'yatul hilal, pengamatan hilal langsung, dan hisab, yakni perhitungan astronomis. Ru'yatul hilal berfokus pada observasi visual bulan sabit tidak. Sementara hisab menggunakan data matematis untuk memprediksi posisi bulan. Keduanya sah secara syariat dan sering digunakan bersamaan dalam penentuan Ramadan dan Syawal. Nah, ada rincian bisa dilihat oleh kawan-kawan sekalian di Zoom ini. Rincian ru'yatul hilal yang pertama, metode ini adalah pengamatan langsung terhadap hilal ataupun bulan sabit yang pertama kali muncul saat matahari terbenam pada hari ke-29 di bulan Hijriah. Yang keduanya menggunakan mata telanjang. Jadi mata tanpa alat ekonomis, jadi mata berbentuk mata melihat langsung, ataupun memerlukan alat optik bantuan seperti teleskop ataupun kamera. Nah, yang ketiga ada syaratnya. Jika hilal terlihat, maka besoknya masuk bulan yang baru. Catatan, jika hilal terlihat, maka besoknya masuk bulan yang baru. Sedangkan jika hilal tidak terlihat, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari. Oke? Itu pengertian ru'yat hilal. Yang kedua ada hisab, perhitungan astronomis. Nah, metode ini menggunakan hitungan astronomi untuk menetapkan posisi hilal. Nah, metode hisab yang umum seperti wujudul hilal digunakan oleh saudara kita dari Muhammadiyah, yang artinya meyakini bulan baru sudah dimulai jika konjungsi atau ijtima. Jadi ijtima itu bumi, bulan, dan matahari berada di satu garis, di garis yang lurus, atau berada di garis 0 derajat. Terjadi sebelum matahari terbenam dan hilal sudah di atas ufuk, terlepas dari terlihat atau tidaknya. Nah, perbedaan kriteria antara metode hisab, perhitungan posisi, dan ru'yatul hilal kerap menyebabkan perbedaan awal puasa atau lebaran.
Namun, kedua metode ini sama-sama didasarkan pada prinsip keilmuan Islam dan astronomi. Oke, sebelum kita melakukan hilal, terkait dalil tentang ru'yatul hilal, mana sih Ustadz dalilnya? Oke, nah ini kita buka penentuan dalil khususnya ada di Quran surah Luqman, surah Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala syamsa diya'an. Sungguhnya dia telah menjadikan matahari itu bersinar, diya'an. Dia itu bersinar. Wal qamara nuran. Dan bulan, nuron itu bercahaya, memantulkan cahaya. Jadi bulan itu tidak punya cahaya, hanya memantulkan cahaya dari matahari. Wa qaddarahu manazila. Dan beliau Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah Subhanahu wa taala menetapkan tempat-tempat di orbitnya lita'lamu adada sinina wal hisab. Dia menetapkan tempat-tempat itu agar dia mengetahui bilangan tahun wal hisab dan menetapkan hisab ataupun menetapkan perhitungan. Dalil tentang ru'yatul hilal, nah, wa qaddarahu manazila. Nah, lita'lamu. Kalimat lita'lamu adalah sirina. Kalimat lita'lamu. Nah, lita'lamu itu dari hari-hari ru'yat. Ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW di hadis tentang Ibnu Umar yang ini nih. An Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Jadi kalimat lita'lamu, nah kalimat lita'lamu yang ini, kalimat lita'lamu yang ini ditafsirkan oleh hadis Nabi di liru'yatih. Bagaimana cara melita'lamu? Jadi kata Nabi, meliru'yatih. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Okay. Wa aftiru dan berbukalah ataupun berlebaran kalian liru'yatih karena melihat hilal. Nah, itu dalil tentang dalil ru'yat. Terus bagaimana caranya kita bisa meru'yat hilal? Okay. Yang pertama, menyiapkan proses pengamatan pada tanggal 29 di bulan Hijriah. Jadi, menyiapkan proses pengamatan alat teleskop dan lain sebagainya disiapkan pada tanggal 29 bulan Hijriah. Nah, dengan kalau Ramadan dikaitkan dengan Ramadan saat ini, insya Allah tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah itu terjadi pada hari sekarang, hari Selasa 17 Februari tahun 2026, itu sudah masuk tanggal 29 Hijriah, bulan Sya'ban. Yang kedua, memastikan cerahnya cuaca yang tak terhalang awan saat pengamatan. Jadi, ketika melakukan proses ru'yat, tidak ada halangan apapun, baik itu misalkan mendung kah ataupun ada kabut dan lain sebagainya, itu tidak ada halangan apapun. Dan yang ketiga, melakukan pengamatan. Terus yang selanjutnya diamat apakah hilal terlihat atau tidak. Yang selanjutnya melakukan penggenapan jumlah bulan Hijriah bila hilal tak nampak di ru'yat. Apa maksudnya? Jadi ketika hilal
tidak bisa dilihat ataupun alasan tertentu tidak bisa dilihat jika misal alasannya jika ufuknya masih di bawah, hilalnya masih di bawah ufuk, ataupun karena terhalang awan dan sebagainya, dilakukan penggenapan jumlah bulan Hijriah. Contoh, Sya'ban ini di tanggal 29. Hilal tidak terlihat, maka 30 kan, istiqmalkan, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Oke? Oke. Nah, selanjutnya ada ketentuan yang sudah diberikan oleh para ahli yang selanjutnya umumnya. Saya katakan umumnya hilal dapat diru'yat ataupun dilihat bila ketinggian hilal berada pada 5 derajat di atas ufuk saat matahari tenggelam. Jadi hilal tidak dapat diru'yat kecuali ketinggiannya berada di ketinggian 5 derajat di atas ufuk saat matahari tenggelam. Ini disepakati pertemuan astronomi sedunia di Turki tahun 1978 Masehi. Alhamdulillah ada salah satu profesor di Indonesia yakni Profesor Thomas Jamaluddin yang mengatakan bahwa di Indonesia alhamdulillah bisa dilihat hilal 4 derajat. Jadi anggap sajalah kita 4 derajat atau 5 derajat. 4 derajat bisa kita lihat di Indonesia. Baik. Selanjutnya. Nah, bagaimana cara melakukan hisab? Hisab tersendiri. Nah, setelah tadi dalil tentang ruqyah, apakah hisab pun ada dalilnya? Ada. Dalil hisab pun sama Quran surah. Nah, Al-Baqarah ayat 189 sama dalilnya. Quran surah Yunus ayat 5 sama dalilnya. Cuma yang membedakan kalau tadi ruqyat itu kan kita lamu ada sini wal ada sini. Kalau hisab itu disebutkan dalam Al-Qur'annya wal hisab, yakni dengan perhitungan. Terus dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mana? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa masuk ke sini nih. Nah, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya bacakan itunya, la tasumu hatta tarawul hilal wala tafdiru hatta tarawul. Ini punten pisan Arabnya agak itu fa in gumma alaikum faqdurulah, fa in gumma alaikum faqdurulah, bukan fa'aqbilu idata sya'bana 30 jauman, tapi fa in gumma alaikum faqdurulah, jika kalian tidak bisa melihat maka kadarkanlah, hitunglah. Nah, menurut tabi'in yang paling soleh, menurut Ibnu Suraij Mutarrif bin Abdullah, kata faqdurullah di sini diartikan sebagai hisab, yakni cara menghitung al-hisab. Oke. Bagaimana cara melakukan hisab? Yang pertama, menyiapkan data-data hasil pengamatan fase hilal yang menjadi acuan hisab. Jadi, tidak mungkin hisab dilakukan kalau tanpa ada ruqyat. Hisab pun pasti memerlukan ruqyat. Jadi menyiapkan data-data hasil pengamatan fase hilal yang menjadi acuan hisab. Yang kedua, menentukan batas minimal ketinggian hilal di atas ufuk saat matahari tenggelam atau terbenam. Yang ketiga, menentukan waktu konjungsi atau ijtima yang tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat, melakukan perhitungan berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, memahami perbedaan konsep secara teoretis dan praktis. Itu cara melakukan ruqyat dan hilal. Alhamdulillah, di Indonesia tersendiri konjungsi geosentrik atau konjungsi atau ijtima adalah peristiwa ketika bujur ekliptika bulan sama dengan bujur ekliptika matahari dengan pengamat diandaikan berada di bumi, di pusat bumi.
Peristiwa ini akan kembali terjadi pada hari Selasa. Sudah sepakat tanggal 29 Syakban 1447 Hijriah terjadi pada hari Selasa hari ini tanggal 17 Februari 2026 pukul berapa? Pukul 12 lewat 1 menit lewat 7 detik UT. Jadi UT ini maksudnya itu waktu Greenwich. Atau di Indonesia tersendiri hari Selasa 17 Februari 2026 pukul 19 ataupun pukul 7 nanti waktu ijtima'nya lewat 7 detik WIB, atau Selasa pukul WIB-nya jam 8, atau Selasa pukul duitnya itu pukul 9 malam, yaitu saat nilai bujur ekliptika matahari dan bulan tepat sama 328 lewat 83 derajat. Oke, ketika hilal sudah melakukan ijtima ataupun konjungsi itu tersendiri, ada kriteria-kriteria dalam pada saat ini di rukyat itu ada kriteria, bermacam kriteria. Nah, berapa sih tinggi hilal pada saat ini? Saat matahari terbenam di ufuk barat. Nah, oke, kita share screen yang ini. Bentar. Posisi hilal berapa sih? Nah, sudah kelihatan. Nah, posisi hilal saat matahari terbenam di ufuk barat, yakni dari minus, kita tarik ke ini nih, dari minus 2,4 derajat sampai ke minus 0,8 derajat di bawah ufuk. Jadi ketinggian hilal saat matahari terbenam yakni sekitar minus 2,4 derajat sampai minus 0,8 derajat. Artinya apa? Artinya secara perhitungan, secara teoretis, hilal tidak mungkin bisa dilihat. Hilal mustahil bisa dilihat dikarenakan hilal berada di ketinggian minus, jadi di bawah ufuk. Ini berikut data-datanya. Kalau besok hilal, nah pada saat hari Rabu ini, hari Rabu, hilal ketinggiannya berada di 7 derajat, 7,5 derajat sampai 10 derajat. Oke, jadi besok bisa dilihat. Kalau sekarang tuh ketinggian hilal di Indonesia saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026 berkisar antara 2,41 derajat di Jayapura, Papua sampai minus 0,93 derajat di Tua Pejat, Sumatera Barat. Nah, jadi pada hari ini, insya Allah bulan Syakban digenapkan menjadi 30 dan awal Ramadan insya Allah akan bertepatan pada tanggal 19 Februari yang bertepatan hari Kamis, tanggal 2026. Insya Allah. Kenapa? Nah, kita kembali lagi ke PPT ini. Nah, ada kriteria Mabins Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah memperbarui standar visibilitas hilal atau disebut dengan Imkan Rukyat untuk menyatukan kalender Hijriah di kawasan regional. Nah, kriteria lama mengacu pada tinggian hilal yang tadi kan Thomas Jamaludin sudah mengatakan 4 derajat itu bisa dilihat di Indonesia. Tengah-tengah dari 4 derajat berapa? 2 derajat. Jadi tinggi hilal minimal 2 derajat
elongasi ataupun kemiringan hilal itu 3 derajat dan umur bulan minimal 8 jam. Jadi misal kalau terbenam jam 6, jadi umur hilal itu minimal jam 10. Nah, jam 10 siang minimal di bulan itu. Nah, ada kriteria baru nih. Dengan kriteria lama ini tidak mungkin bisa diterapkan, makanya untuk kriteria lama penentuannya itu untuk kriteria lama dipastikan tanggal 19 Februari 2026 mulainya itu untuk kriteria baru. Nah, kriteria baru Neomabim diterapkan mulai Ramadan 1443 Hijriah 2002 menetapkan syarat. Nah, tinggi hilal asalnya 2 derajat menjadi minimal 3 derajat dan sudut elongasi ataupun kemiringan bertambah menjadi 6,4 derajat. Jadi, kalau menentukan pakai kriteria Mabims, hilal tanggal 17 kali ini digenapkan menjadi 30 hari dan awal puasa hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Nah, untuk kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah sebelum menggunakan tahajud berdasarkan perhitungan astronomis tanpa memerlukan observasi visual. Ada 3 syarat kriteria wujudul hilal. Yang pertama, bulan baru harus terjadi ijtima. Konjungsi itu yang pertama. Yang kedua, ijtima itu konjungsi itu sebelum matahari terbenam. Nah, yang ketiga, saat terbenam hilal sudah di atas ufuk. Oke? Jadi ada syarat 3 utama. Yang pertama, harus sudah ijtima. Yang kedua, ijtimanya sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, harus sudah berada di atas ufuk. Oke? Oke, yang pertama syarat utama. Pada tanggal 29 harus sudah terjadi ijtima. Dan sudah jelaskan di Indonesia bahwa ijtima itu terjadi pada pukul 7 malam. Yang kedua, ijtimanya itu sebelum matahari terbenam di wilayah waktu itu. Karena Indonesia, di waktu Indonesia ini, ijtima itu terjadi sesudah matahari terbenam, maka ini tidak dipastikan eh tidak mengikuti kriteria itu. Dan saat terbenam matahari, bulan harus berada di atas ufuk. Dikarenakan sekarang bulan masih di bawah ufuk, jadi tingginya sama Muhammadiyah juga berdasar kalau pakai hisab hakiki, Muhammadiyah pasti menetapkan 1 Ramadan tanggal 19 Februari. Karena apa? Kalau pakai kriteria ini, insya Allah awal Ramadan pasti sama. Karena dengan syarat 3 tadi, sudah dijelaskan. Harus ijtima. Yang kedua, ijtimanya sebelum matahari terbenam. Karena di Indonesia ijtima itu sesudah matahari terbenam, maka tidak memenuhi kriteria. Terus ketika matahari terbenam, bulan harus di bawah ufuk. Dikarenakan bulan masih di bawah ufuk, maka tidak bisa dilakukan kriteria. Kalau Muhammadiyah pakai metode wujudul hilal, insya Allah puasa kali ini pasti akan sama. Tanggal 19 Februari. Nah, ada kriteria Turki. Kongres Utama Internasional pada tahun 2016. Nah, kriteria ini dirancang untuk mewujudkan kalender Hijriah global tunggal atau disebut KHGT yang berlaku serentak di seluruh dunia. Nah, ada syaratnya. Yang pertama, hilal dianggap masuk jika di bagian bumi manapun, jadi satu kesatuan bumi itu sebagai satu matla, satu bumi dimanapun ketinggian hilal minimal 5 derajat dan sudut elongasi minimal 8 derajat. Nah, ketika tanggal 17 Februari tahun 2026 ini, ada satu daerah yang mana kriteria ini masuk dalam kriteria Turki. Daerah mana? Daerah Amerika, Alaska, Alaska, yang mana sudah masuk kategori ini. 5 derajat dan 8 derajat. Makanya
Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan akan jatuh pada esok hari tanggal 18 Februari 2026. Nah, bagaimana sikap kita untuk menentukan jika misalkan ada perbedaan antara pemerintah dengan yang lainnya? Yang pertama, saling menghormati tasamuh. Perbedaan metode hisab ataupun ruqyah adalah dinamika ijtihad yang sah secara fikih. Hormati pilihan individu atau kelompok lain tanpa perlu mencela atau merasa paling benar. Yang kedua, mengutamakan persaudaraan ukhuwah. Majelis Ulama Indonesia menekankan agar perbedaan ini tidak merusak tali persaudaraan sama muslim. Fokuslah pada esensi ibadah daripada perdebatan penetapan tanggal. Yang selanjutnya, bersikap dewasa. Anggaplah perbedaan ini sebagai sarana belajar ilmu astronomi Islam, seperti Wihdatul Matoli, ketimbang sumber perpecahan. Yang selanjutnya, mengikuti otoritas yang diyakini. Mau ikut Muhammadiyah silahkan, yang mau ikut pemerintah silahkan, mau ikut Persis silahkan, mau ikut NU silahkan. Yang penting mereka mempunyai argumen ataupun dalil dalam menentukan awal bulan Hijriah. Dan selanjutnya, ini yang paling penting. Ini yang paling penting yang selanjutnya, buatlah apa ya? Jangan tunggu hilal itu muncul untuk membuat opor, tapi buatlah opor sesuai dengan keinginanmu. Buatlah opor, jangan tunggu hilal muncul, ya buatlah opor dari sekarang. Jangan nanti pas awal muncul hilal untuk buat opor. Buatlah opor dari sekarang, jangan nanti. Supaya apa? Supaya kalian bisa menikmati opor tersebut. Kalau habis bisa buat lagi. Tenang saja. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung ke praktek simulasi untuk melihat hilal. Sudah kelihatan? Ini waktu hilal. Kita Nah, oke. Sudah kelihatan? Ini saya memakai aplikasi Stellarium, yang mana aplikasi ini mungkin sudah sangat canggih sekali pada zaman ini. Kita mulai untuk apa istilahnya itu melihat hilal pada website ini. Bisa ini, oke. Sebelum melihat hilal, pastikan kalau tadi metode ruqyah, pastikan cuaca cerah. Nah, untung kali ini alhamdulillah cuacanya cerah, tidak ada awan terhalang karena pada ini visualnya seperti ini. Misal kita pakai garis azimuthal grid, bisa diklik ini, ada garis-garisnya kan. Ini garis 0 derajat, kelihatan 0 derajat. Nah, kelihatan garis 0 derajat. Kita landscape, kita hapus dulu atmosfernya. Nah, oke. Kita hapus ini landscape-nya dan kita hapus atmosfernya biar bisa kita melihat hilal. Ketika melihat hilal, salah satunya yakni harus matahari terbenam terlebih dahulu. Kita geser ke waktunya sebelah kanan bawah. Kita geser waktunya ke sampai matahari di bawah 0 derajat. Matahari di bawah 0 derajat. Sampai matahari di bawah 0 derajat. Nah, ini garis 0 derajat. Nih, garis 0 derajat. Nah, kelihatan sebelah kiri garis 0 derajat. Kelihatan? Nah, 0 derajat ini garis ini nih. Garis Z. Kita harus sampai matahari terbenam.
Harus matahari sampai terbenam untuk melihat posisi hilal. Op, kita stop, stop. Nah, matahari sudah terbenam. Apakah tadi kriteria wujudul hilal? Ketika matahari ijtima itu, bulannya sudah berada di atas. Nah, alhamdulillah pada kriteria ini, matahari sudah terbenam dan bulan masih belum kelihatan di sini. Jadi, ketika matahari terbenam, bulan terbenam terlebih dahulu. Dan ketinggiannya ketika matahari terbenam berada di minus. Nah, kelihatan? Berada di minus 1 derajat 10 menit 10 detik. Jadi, bulan setelah matahari terbenam berada di ketinggian minus 1 derajat 10 menit 10 detik. Ini tanggal 17 Ramadan. 17 Sya'ban, 17 Februari. Jadi, insya Allah bulan Sya'ban kali ini digenapkan menjadi 30 hari dikarenakan alasan yang pertama itu hilal masih di bawah ufuk. Berbeda kalau hilal, misal kita untuk besok hari tanggal 18 masih di waktu yang sama kita matahari sama setelah terbenam matahari kita geserkan matahari. Ini website yang sangat bagus untuk menentukan posisi hilal. Matahari terbenam. Kita stop terlebih dahulu. Oke, stop. Nah, matahari terbenam. Berapa sih ketinggian bulan? Apakah ketinggian bulan sudah di atas ufuk? Ternyata ketinggian bulan sudah di atas ufuk. Kelihatan tidak bulan sabitnya? Nah, kelihatan bulan sabit. Nah, ini bentuk sabit. Nah, ini jikalau kalian tidak bisa melihat hilal secara apa istilahnya itu secara langsung, ini nih. Nah, kalian bisa melihat hilal. Nah, bulan. Nah, ini ya disebut gambar hilalnya itu sabit. Sabit kelihatan sabit nih. Sabit disebut dengan hilal. Nah, ketinggian hilal berada di berapa derajat? 9 derajat 7 menit 47 detik. Hilal berada di ketinggian 9 menit 9 derajat 7 menit 9 derajat 7 menit 47 detik. Jadi ketika kita bisa meru'yat hilal tanggal 18 Hijriah 18 Februari hilal bisa dilihat dengan mata telanjang. Ketika matahari sudah terbenam di atas ufuk.
Oke, sudah paham terkait tentang melihat hilal? Kalau sudah paham, jangan lupa subscribe pada kali ini. Juga jangan lupa subscribe Instagram pada kali ini, yakni Majelis Virtual. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah mendengarkan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.